Halo pemirsa, sorotan dunia sepekan kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi peristiwa dan isu global dari mancanegara. Tentunya bersama saya Selis Regar, inilah sorotan dunia sepekan selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana perayaan Dahi Handi di India kembali digelar meriah pada Sabtu lalu. Para peserta membentuk piramida manusia hingga setinggi 12 meter untuk memperingati kelahiran Dewa Krishna. Meski dirayakan dengan sukacita, acara ini juga memakan korban jiwa. Perayaan Dahi Handi merupakan bagian dari festival Janmastami yang menandai kelahiran Dewa Krishna. Tradisi ini menggambarkan keusilan masa kanak-kanak Krishna saat mencuri mentega atau makan kori. Dalam ritual ini, para pemain membentuk piramida manusia untuk meraih gantungan kendi tanah liat yang berisi dadi atau susu fermentasi. Suasana dimeriahkan dengan nyanyian, tarian, dan sorak-sorai penonton yang memadati lokasi perayaan. Seorang peserta mengungkapkan keberhasilannya menjangkau puncak piramida sebanyak 6 kali, sementara peserta lain menyampaikan bahwa kepercayaan diri menjadi kunci untuk menuntaskan tantangan berbahaya ini. Piramida manusia biasanya terdiri dari beberapa lapisan, dengan lapisan dasar diisi oleh peserta yang kuat, sementara di puncak piramida ditempatkan seorang anak untuk memecahkan kendi. Namun di balik kemeriahan, perayaan di Mumbai juga diwarnai insiden tragis. 2 orang termasuk seorang remaja dilaporkan tewas dan sedikitnya 95 orang mengalami luka-luka selama perayaan berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kota Davao di Filipina berubah menjadi panggung tarian musik dan ungkapan syukur melalui festival Kadayawan yang digelar pada minggu lalu. Ribuan orang memadati kota untuk menyaksikan pertunjukan warna-warni dari suku asli hingga atraksi budaya yang menunjukkan kekayaan alam dan juga keragaman budaya Davao. Ribuan warga dan wisatawan memadati kota untuk menyaksikan rangkaian tarian tradisional, pertunjukan seni dan kreasi dari suku-suku pribumi. Rekaman menunjukkan para penari jalanan memakai kostum suku yang rumit dan menari seirama, gong, serta gendang. Sementara itu float yang dipenuhi durian, manggis, dan anggrek melambangkan kekayaan pertanian berjalan pelan di sepanjang rute. Festival ini merupakan ajang tahunan untuk menghormati anugerah alam warisan suku dan persatuan 11 suku etnolinguistik Davao. Festival yang dahulunya dikenal sebagai Apo Dwaling ini bermula dari ritual suku yang dihimpun untuk merayakan persatuan dan kebudayaan Davao. Festival yang berlangsung pada pertengahan Agustus hingga pertengahan September ini menghidupkan suasana kota dengan pasar jalanan dan parade. Acara ini menarik turis dari berbagai belahan dunia. Festival Kadayawan sendiri dinamai oleh mantan wali kota dan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte pada tahun 1988. Festival ini menghormati ikon Davao yaitu Gunung Apo, buah durian, dan bunga waling-wali. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Uni Emirat Arab melaksanakan dropping bantuan kemanusiaan ke-75 untuk warga Gaza. Pengiriman ini merupakan bagian dari inisiatif Burung Kebaikan dan Operasi Kesatria Dermawan 3, dan bantuan ini dilakukan bersama sejumlah negara dan juga lembaga kemanusiaan internasional termasuk Indonesia. Rekaman video menunjukkan paket bantuan dimuat ke dalam kendaraan dan pesawat Angkatan Udara UEA sebelum diterjunkan ke sejumlah titik di Gaza. Warga terlihat berlari menuju lokasi pendaratan untuk mengambil bantuan. Seorang warga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada UEA dan pihak yang terlibat, seraya berdoa agar Tuhan membalas kebaikan mereka. Menurut kantor berita Emirat WAM, operasi ini dilakukan bersama Jordania dan didukung Jerman, Italia, Prancis, Belanda, Singapura, hingga Indonesia. Bantuan yang kebanyakan berupa suplai makanan ini disalurkan melalui lembaga dan organisasi amal Emirat. Total bantuan udara UEA telah mencapai lebih dari 4.012 ton makanan dan kebutuhan pokok. Di saat yang sama, militer Israel mengumumkan bahwa sesuai arahan kepemimpinan politik, mereka terus melakukan serangkaian langkah untuk meningkatkan respon kemanusiaan di Gaza dalam kerjasama dengan Jordania, UEA, dan sejumlah negara lainnya. Perang di Gaza meledak pada 7 Oktober 2023 saat Hamas melancarkan serangan ke Israel yang menyebabkan 1.139 orang tewas dan lebih dari 200 orang disandera.
Sebagai balasan, Israel melakukan operasi militer di seluruh Gaza yang hingga kini menyebabkan 62.064 warga Palestina tewas dan 156.573 orang lainnya terluka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, operasi bantuan udara kembali digelar di jalur Gaza pada Minggu 17 Agustus 2025 ketika konflik di wilayah tersebut belum menunjukkan tanda mereda. Melalui inisiatif kemanusiaan yang dipimpin Uni Emirat Arab bersama Yordania dan sejumlah negara Eropa, ratusan paket bantuan dijatuhkan dari udara untuk menjaga warga yang terkepung. Operasi bantuan udara terus berlanjut di Gaza pada Minggu, meski militer Israel bersiap menguasai penuh wilayah enklave tersebut. Rekaman video menunjukkan sebuah pesawat kargo militer menjatuhkan paket-paket bantuan di sejumlah wilayah Gaza yang terkepung. Inisiatif bantuan ini disebut Burung Kebaikan, bagian dari operasi Shival Rose Night 3, yang juga dipimpin Uni Emirat Arab bersama Yordania, serta didukung Jerman, Italia, Belgia, Prancis, dan Singapura. Pada Jumat, militer Israel mengumumkan untuk pertama kalinya menggelar dropping bersama dengan Singapura yang mengirimkan 127 paket bantuan dari 7 negara. Sejak 7 Oktober 2023, konflik Israel dan Hamas meledak setelah serangan Hamas menyebabkan 1.139 orang tewas, sebagian besar warga sipil Israel, dan lebih dari 200 orang disandra. Sebagai balasan, Israel juga melancarkan kampanye militer berskala besar di Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, hingga saat ini sebanyak 61.944 orang Palestina dilaporkan tewas dan 155.886 orang menderita luka-luka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah dapur amal yang dikelola organisasi Al-Jazeera terus menyediakan makanan bagi keluarga pengungsi di Gaza. Namun staf mengaku kemampuan mereka menurun drastis di tengah situasi blokade yang masih berlanjut. Sebuah dapur amal yang dikelola Al-Jazeera di Gaza terus memberikan makanan bagi keluarga yang terusir. Namun staf mengatakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan semakin menurun karena wilayah terus dalam blokade Israel. Rekaman pada Sabtu menunjukkan sebagian besar anak-anak duduk dengan panci kosong menyaksikan staf memasak sebelum berlari mengambil makanan saat sudah siap. Bagi banyak orang, dapur amal ini menjadi penopang hidup. Seorang pengungsi Hala Al-Harazen mengatakan harga di luar terlalu tinggi, tabungan sudah habis dan tidak ada lagi sumber penghasilan. Kadang mereka meminjam, namun para pemberi pinjaman pun sudah kehabisan uang. Dapur ini merupakan bagian dari proyek penyediaan makanan di bawah kampanye Solid Structure yang dijalankan oleh Asosiasi Algerian White Hands dan didanai Provinsi LOE. Pada 14 Agustus, lebih dari 100 organisasi bantuan internasional menyerukan Israel untuk berhenti menggunakan bantuan sebagai senjata setelah adanya pembatasan baru terhadap akses kemanusiaan ke Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak laporan tentang kelaparan dan menyebutnya propaganda Hamas. Sejak awal Maret, pasukan Israel mempertahankan blokade ketat atas Gaza. Blokade bantuan dan barang komersial sebelum sedikit meringankan dengan membolehkan bantuan terbatas dan pengiriman udara oleh sejumlah negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ribuan warga Bangladesh menggelar aksi massa di Dhaka pada Selasa 19 Agustus 2025. Demonstran menuntut pemerintah mengadakan pemilu nasional dengan sistem proporsional atau proportional representation yang dinilai lebih adil dan menghargai suara setiap warga. Dalam aksi tersebut, para demonstran mengibarkan bendera Bangladesh dan menyerukan slogan menolak pemilu dengan sistem First Past the Post atau FPTP. Mereka menilai sistem lama syarat kecurangan, mulai dari pencurian suara hingga politik uang. Seorang demonstran Muhammad Jamal mengatakan bahwa sejak kemerdekaan, pemilu di Bangladesh selalu cacat sistem dan menguntungkan penguasa lewat cara-cara kotor. Sementara itu, pengunjuk rasa lainnya, Masyur Ahmed Syaki, menegaskan pemerintah harus melakukan reformasi dan keadilan terlebih dahulu sebelum menyelenggarakan pemilu proporsional. Sejumlah demonstran juga menilai aparat keamanan tidak menunjukkan peran aktif, bahkan membiarkan tindakan kekerasan terjadi tanpa ada tindakan hukum. Saat ini, Bangladesh masih menggunakan sistem FPTP, di mana caleg dengan suara terbanyak langsung menjadi anggota parlemen. Berbeda dengan sistem proporsional yang menghitung suara berdasarkan partai dan mendistribusikan kursi sesuai presentasi suara. Sejumlah partai besar termasuk National Citizen Party, Jamaat-e-Islami, dan Islamic Movement of Bangladesh telah menyatakan dukungan untuk pemilu proporsional. Mereka meyakini sistem ini dapat mencegah politik uang dan perdagangan nominasi calon legislatif.
Pemilu nasional dijadwalkan berlangsung pada Februari 2026 sebelum Ramadan, sesuai pengumuman pemimpin sementara Muhammad Yunus pada 5 Agustus. Meskipun demikian, pemilu tersebut masih dirancang untuk digelar dengan sistem FPTP. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan demonstran anti pemerintah kembali turun ke jalan di Serbia. Namun aksi yang semulai damai berujung bentrok saat pasukan pengendali massa turun membubarkan kerumunan di pusat ibu kota Beograd. Aksi unjuk rasa terjadi di Beograd pada Senin 18 Agustus 2025. Ribuan demonstran yang semula turun secara damai berubah ricuh saat sekelompok anak muda melempar batu ke kantor partai penguasa dan memecahkan jendela. Pasukan pengendali massa tiba dengan kendaraan lapis baja dan gas air mata, membubarkan kerumunan dan memicu kepanikan warga di pusat kota. Kemarahan demonstran juga terlihat di sejumlah kota lain, termasuk di Serbia Barat, di mana mereka membakar kantor Partai Progresif Serbia yang dipimpin Vučić. Bentrokan terjadi setelah beberapa hari terakhir terdapat ketegangan antara demonstran, polisi, dan loyalis pemerintah. Hal ini menjadi eskalasi terbesar setelah 9 bulan unjuk rasa yang sebelumnya berjalan damai, di mana aksi protes berawal dari tragedi robohnya atap stasiun di Serbia Utara yang menelan 16 korban jiwa. Kemudian dikaitkan warga dengan korupsi proyek infrastruktur. Di tengah konflik ini, Serbia masih berusaha mengejar keanggotaan Uni Eropa, sekaligus juga menjaga hubungan erat dengan Rusia dan Cina. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sedikitnya 3 pria tewas dan puluhan orang terluka dalam penembakan massal di sebuah hoka bar dan restoran populer di kawasan Crown Heights, Brooklyn, New York. Dan pemirsa, 11 korban dilaporkan ataupun dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Rekaman memperlihatkan pasukan polisi dalam jumlah besar berada di lokasi sesaat setelah insiden terjadi. Laporan menyebutkan penembakan terjadi beberapa saat sebelum pukul 3:30 waktu setempat. 8 pria dan 3 wanita dilaporkan dirawat di rumah sakit dengan luka yang tidak mengancam jiwa. Sementara 3 orang dilaporkan meninggal dunia akibat insiden ini. Komisaris NYPD Jessica Tisch menyatakan bahwa ada lebih dari 1 pelaku dalam insiden ini. Polisi mengumpulkan sedikitnya 36 selongsong peluru di TKP dan juga sebuah senjata api juga ditemukan di sekitar lokasi meski hubungannya dengan penembakan masih diselidiki. Hingga kini belum ada pelaku yang ditangkap. Penyelidik juga masih memeriksa rekaman CCTV dan juga keterangan saksi untuk mengungkap identitas pelaku dalam penyidikan yang juga terus berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Kanada memaksa pramugari Air Canada yang melakukan aksi mogok kerja untuk kembali bertugas dan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Langkah ini pemirsa diambil setelah lebih dari 100.000 penumpang di seluruh dunia terlantar akibat penghentian operasi maskapai nasional Kanada tersebut. Lebih dari 10.000 pramugari Air Canada menghentikan layanan hanya dalam hitungan jam setelah perundingan dengan manajemen mengalami jalan buntu. Menteri Ketenagakerjaan Kanada, Patty Haju, menegaskan pemerintah tidak bisa mengambil resiko terhadap perekonomian di tengah ketidakpastian global. Pihaknya harus turun tangan karena negosiasi tidak menemukan titik temu. Sementara itu, Serikat Pekerja menilai langkah pemerintah justru melanggar hak konstitusional mereka untuk mogok. We appreciate the hardship that this has caused on Canadians. We sincerely do. We feel the hardship too, because we would rather be flying and welcoming you on your journey or bringing you back home. We would rather be earning a paycheck than walking a picket line. No one should accept being forced to work for free for hours and hours every day. What we're asking for is not unreasonable. It is not a high demand. It is not that far off other comparators such as Air Transat. It is realistic and it is deserved. We are the national carrier and we have people operating in poverty. Like, that's disgusting. That's very problematic. So the company needs to be willing to address those things. You can't go the status quo and say 8% is enough, 10% is enough. It's not. You're still leaving them behind and too far behind. Air Canada juga mengatakan butuh waktu hingga sepekan untuk sepenuhnya memulihkan layanan. Penumpang diperkirakan masih akan mengalami gangguan penerbangan dalam beberapa hari mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan pramugari Air Canada turun ke jalan menolak perintah kembali bekerja. Aksi ini semakin membuat rencana operasi maskapai terbesar di Kanada terhambat.
Anggota Serikat Pekerja Pramugari memenuhi area departure Bandara Pearson, Toronto. Mereka menyerukan penolakan terhadap perintah Dewan Hubungan Industrial Kanada yang juga menginstruksikan kembali bekerja. Dalam aksi tersebut, Presiden Nasional Hugh Mark Hancock merobek salinan surat perintah dan juga menegaskan anggotanya tidak akan kembali bekerja. Akibatnya sekitar 130.000 penumpang terdampak saat liburan musim panas sedang ramai. Air Canada juga menyatakan penerbangan baru akan dilanjutkan pada Senin malam. Seorang penumpang asal Vancouver yang juga tengah berlibur bersama keluarga mengaku tak bisa pulang setelah berkali-kali mencoba menghubungi Air Canada untuk menjadwal ulang penerbangan, namun tak satu pun yang berhasil, hingga ia memutuskan datang langsung ke bandara untuk mencari bantuan. I'm from Vancouver. I came with my family here for a family vacation, and now we can't get home. We've been trying to get through on the phone to Air Canada to try and rebook our flights, been looking online, there's nothing available, we can't get through on the phone, and so I just decided to come down here to the airport to see if I could talk to an agent and get something booked. Penumpang lain yang juga ingin terbang ke London mengaku terpaksa datang lebih awal ke bandara untuk memastikan jika ada solusi di hari yang sama. I'm trying to get back home to London. Hopefully I'm going to get back, but we'll see, I guess. We're a little bit early today. Thought we'd get here early to try and find out what was going on so we can maybe work something out for later on in the day if it is all going to go wrong. Pemerintah Kanada menilai saat ini bukan waktunya mengambil resiko yang bisa mengganggu perekonomian dan meminta Dewan Hubungan Industrial segera menyelesaikan perselisihan kontrak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sorotan Dunia Sepekan. Kita lanjutkan informasinya pemirsa. Di mana sebuah pertunjukan media art menghiasi gerbang utama Gwanghwamun di Seoul. Pertunjukan ini digelar untuk memperingati 80 tahun kemerdekaan Korea dari penjajahan Jepang. Gwanghwamun yang menjadi gerbang utama istana Gyeongbokgung di Seoul berubah menjadi kanvas sejarah dan cahaya dengan pertunjukan media art skala besar. Pertunjukan ini digelar untuk memperingati 80 tahun kemerdekaan Korea. Rekaman menunjukkan video diproyeksikan di dinding luar Gyeonghwamun sepanjang 80 meter, memetakan perjalanan Korea dari tahun 1945 hingga saat ini. Tulisan patriotik seperti 80 Likes One Unity dan My Pledge on the 80 Liberation Anniversary turut terlihat. Meski hujan turun, puluhan pengunjung tetap menikmati pertunjukan yang menghadirkan perpaduan sejarah dan teknologi. Pengunjung menyebut pertunjukan itu sangat berkualitas dan menceritakan betapa berat perjuangan Korea untuk meraih kemerdekaan. Hujan dan petir justru menambahkan efek dramatis pada pertunjukan, yang disebut sebagai karya seni visual yang keren oleh pengunjung. Pertunjukan ini merupakan bagian dari Liberation Week atau Pekan Kebebasan, yang dipersembahkan untuk memperingati 80 tahun kemerdekaan Korea dari penjajahan Jepang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka peluang pertemuan tiga pihak bersama Ukraina dan Rusia. Langkah ini diharapkan bisa mengakhiri konflik dan menyelamatkan banyak nyawa. Trump mengungkapkan optimisme setelah bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Gedung Putih. Ia menyatakan telah berbicara secara tidak langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan berencana meneleponnya langsung setelah pertemuan. Very good things are going to come of it, so I hope we have a good meeting, and if we can have a good meeting, I'll set up a meeting with President Putin, and if you'd like, I'll go to that meeting, and not that I want to do that, but I will do that because we want to save a lot of people from dying. A lot of people are dying and we got to save them. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan isu-isu krusial termasuk masalah wilayah hanya bisa dibahas di tingkat pemimpin dalam pertemuan trilateral. What is very important that all the sensitive things, territorial, etc., we
we will discuss on the level of leaders during trilateral meeting, and President Trump will try to organize such meeting, and he said that he will come or not come. Ukraine will be happy if you will both want me participate. there, I will be there. Yeah, thank you. And I think this is very important. Pertemuan ini membuka harapan baru bagi upaya diplomasi, meski jalan menuju perdamaian masih panjang dan penuh tantangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membawa sejumlah pemimpin Eropa untuk bertemu Presiden Donald Trump di Gedung Putih. Langkah ini dipandang sebagai upaya menunjukkan solidaritas melawan Rusia. Pertemuan yang diadakan mendadak ini menjadi penentu masa depan Ukraina di tengah upaya Eropa dan Amerika menyatukan sikap terhadap Moskow. Sejumlah pemimpin Eropa yang sebelumnya tidak dilibatkan saat KTT Trump-Putin di Alaska kini turut hadir untuk menjamin kepentingan Ukraina. Melalui media sosial, Zelensky juga menegaskan kepentingan jaminan keamanan bagi Ukraina dan Eropa. Namun sehari sebelumnya, Trump juga mengisyaratkan bahwa Ukraina harus membuat kompromi termasuk soal Crimea dan juga keanggotaan NATO. Zelensky juga membalas dengan menyatakan perdamaian harus bersifat tahan lama dan tidak boleh seperti kesepakatan pasca aneksasi Crimea oleh Rusia pada 2014. Zelensky juga yakin bersama Amerika dan Eropa, Ukraina dapat memaksa Rusia menuju perdamaian yang sejati. Kehadiran para pemimpin Eropa ini juga dipandang sebagai ujian bagi hubungan transatlantik setelah Uni Eropa dan Inggris menerima kebijakan tarif Trump demi mempertahankan dukungannya terhadap Ukraina. Langkah ini menunjukkan bahwa kepentingan perdamaian di Ukraina tak hanya menjadi isu regional, melainkan juga taruhan bagi stabilitas global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kejuaraan layar Oman ke-10 tahun 2025 resmi dibuka di Ras Al Khatsur pada Selasa. Sebanyak 60 pelayar dari Oman dan Uni Emirat Arab turut berpartisipasi dalam ajang bergengsi ini. Kejuaraan layar Oman ke-10 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Oman Sail resmi dimulai di Ras Al Khatsur pada Selasa. Ajang ini mempersatukan 60 pelayar dari Oman dan Uni Emirat Arab. Rekaman gambar menunjukkan perahu para peserta dan perahu penyelamat berlayar di lautan saat lomba dimulai. Suasana juga terlihat saat para peserta melakukan persiapan jelang start. Seorang peserta asal Oman mengungkapkan bahwa kompetisi ini tidak akan mudah. Setiap pelayar harus mengandalkan pengalaman kebugaran dan konsentrasi selama balapan. Dalam pernyataan resmi, penjabat Direktur Jenderal Sailing Oman Sail Abdulaziz bin Salem Al-Zaidi menegaskan bahwa kejuaraan ini menjadi ajang bergengsi di kalender olahraga tahunan. Ia juga menyambut baik partisipasi pelayar muda dari Uni Emirat Arab dan menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada generasi penerus untuk menunjukkan kemampuan mereka. Kejuaraan yang berlangsung selama 4 hari ini terdiri atas berbagai kelas lomba seperti Optimis, ELC F4, ELC S6, ELC S7, dan 90 years. Para peserta akan menghadapi kondisi maritim yang menantang sebagai ujian keterampilan dan ketahanan. Di sisi lain, kejuaraan ini juga menghidupkan kembali warisan maritim yang kaya di wilayah Sur dan Ras Al Khat, daerah yang secara historis terkenal dengan tradisi pembuatan kapal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, bintang NBA Stephen Curry memulai tur Cinanya dengan sambutan spektakuler di kota Chongqing pada Selasa malam. Ribuan penggemar tumpah ruah di jalanan untuk menyambut kehadiran sang juara 4 kali NBA. Pertunjukan drone menghiasi langit Chongqing dengan menampilkan wajah Curry, nomor panggung 30 hingga gambar tanda tangan dirinya saat melakukan tembakan 3 angka. Ribuan penggemar bersorak antusias menyaksikan atraksi tersebut. Tur ini merupakan pembukaan dari Curry Brand China Tour selama 3 hari yang akan menyuguhkan CurryCon Fan Convention pertama di dunia. Serta debut Asia dari Curry Camp, program latihan basket yang dipandu langsung oleh Curry. Seorang penggemar mengungkapkan kebahagiaannya dengan menyatakan dirinya merasa terhormat bisa menyaksikan Curry dan pertunjukan drone dari dekat. Penggemar lain juga menilai pertunjukan tersebut sangat fantastis dan tak terlupakan. Tur Dunia Curry 2025 akan berlanjut ke sejumlah kota di Asia dan Amerika Serikat dengan menghadirkan pameran, klinik basket, dan acara khusus penggemar. Sejak meluncurkan mereknya pada 2014, Curry telah membangun basis penggemar yang besar di Cina. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Dan pemirsa, dari Gabon merayakan Hari Kemerdekaan ke-65 dengan parade militer megah di Boulevard tepi laut Libreville. Perayaan ini menjadi momen pertama dibawa kepemimpinan Presiden Brice Oligui Nguema setelah kudeta militer yang menggulingkan Ali Bongo hampir 2 tahun lalu. Rekaman menunjukkan kedatangan Presiden Oligui dengan konvoi kendaraan dinas disusul upacara khidmat lagu kebangsaan. Acara dilanjutkan dengan parade militer yang menampilkan personel dan kendaraan dari berbagai unit. Mary Louise Dibonga, keturunan aktivis René Paul Sauset, mengungkapkan keharuannya karena ini pertama kali ia menghadiri perayaan tersebut. Ia menekankan pentingnya penghargaan bagi para pejuang kemerdekaan. Seorang delegasi khusus dari Balai Kota Libreville menyatakan bahwa perayaan ini merupakan yang pertama di bawah Republik Kelima, dan Presiden Republik telah menyiapkan segala sesuatu agar acara sukses. Sementara itu, Nikes Molombi, tokoh masyarakat sipil di sektor lingkungan, menyampaikan optimisme atas arah baru pemerintah Oligui untuk memajukan pembangunan Gabon. Namun ia mengingatkan agar kompetisi tidak berhenti pada retorika politik semata. Gabon memproklamirkan kemerdekaan dari Prancis pada 17 Agustus 1960, mengakhiri puluhan tahun penjajahan dan memulai langkah menuju pemerintahan sendiri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ajang International World Humanoid Robot Games pertama resmi berakhir di National Speed Skating Oval Beijing pada Minggu 17 Agustus 2025. Perhelatan ini menjadi tonggak penting dalam dunia robotika kompetitif. Rekaman hari terakhir menunjukkan robotan humanoid berlaga di berbagai cabang, mulai dari lari cepat, sepak bola, hingga tinju. Pada upacara penutupan, sebanyak 26 juara diumumkan dari berbagai kategori. Robot Tiangong dari China memenangkan lari 100 meter dengan catatan waktu 21,50 detik. Sementara tim Vulkan dari Universitas Tsinghua mengalahkan Jerman 1-0 untuk merebut gelar juara sepak bola 5 lawan 5. Rekaman upacara penutupan juga menunjukkan perangkat Intelligent Core yang juga turun perlahan di atas panggung menandai berakhirnya ajang ini. Menurut panitia, World Humanoid Robot Games 2025 menghadirkan lebih dari 300 tim dari 10 negara dan wilayah dengan lebih dari 500 robot humanoid berkompetisi dalam 26 nomor pertandingan dan 487 laga. Cabang yang dipertandingkan meliputi atletik, sepak bola, bela diri, senam, skenario industri, simulasi medis, hingga tantangan hospitality. Sejumlah perusahaan robotika terbesar di China termasuk Unitree, Booster, Xiaomi, Xpeng, dan Agibot turut memperkenalkan model robot humanoid mereka dalam acara ini. World Humanoid Robot Games 2025 merupakan bagian dari rangkaian World Robot Conference yang juga digelar di Beijing awal bulan ini dengan menghadirkan lebih dari 200 peserta pameran dan 30 pakar internasional. Penyelenggara mengumumkan edisi kedua World Humanoid Robot Games akan kembali digelar di Beijing pada Agustus 2026. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tribunal Suprema Elektoral atau TSI Bolivia mulai menghitung suara hasil pemilihan umum 2025 setelah tempat pemungutan suara di dalam dan luar negeri resmi ditutup pada Minggu malam waktu setempat. Rekaman memperlihatkan petugas TSE bekerja di markas besar di La Paz menghitung suara dari warga Bolivia di berbagai negara. Menurut TSE, tempat pemungutan suara di Inggris, Belgia, Jepang, dan Belanda telah ditutup pada pukul 14.00 waktu setempat. Di Spanyol, pemilihan telah mencapai 45%, sementara Italia melaporkan 80% partisipasi. Adapun warga Bolivia di kawasan Amerika Latin dijadwalkan menyelesaikan pemungutan suara mulai pukul 16.00. Di dalam negeri, sebanyak 80% TPS telah dibuka sejak pukul 8 waktu setempat dan ditutup setelah 8 jam operasi sesuai Undang-Undang Pemilu Bolivia. Ketua TSE Oscar Hasantufel juga menyebutkan hari pemilu berlangsung tenang, baik di dalam maupun di luar negeri. Pemilihan umum 2025 Bolivia akan menentukan presiden, wakil presiden, serta anggota majelis legislatif plurinasional. Sejumlah kandidat telah masuk dalam pertarungan, diantaranya pengusaha Samuel Doria Medina dari Unity Block, mantan Presiden George Tuto Quiroga, Wali Kota Cochabamba, Manfred Reis Villa, dan Senator Rodrigo Paz Pereira, Ketua Senat Andrónico Rodriguez, dan kandidat Partai MAS Eduardo del Castillo. Jika tidak ada kandidat yang juga memenangkan putaran pertama, pemilu akan dilanjutkan ke putaran kedua pada 19 Oktober mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, sepasang anak panda kembar Jia dan Dede merayakan ulang tahun pertama mereka di Ocean Park pada Jumat lalu. Perayaan ulang tahun panda yang pertama kali lahir di Hong Kong tidak hanya digelar di dalam taman hiburan, namun juga meluas ke seantero kota dengan nuansa panda yang meriah. Ratusan pengunjung berkumpul di kandang Giant Panda Adventure, menyaksikan Jia dan Dede yang lahir 15 Agustus 2024, menikmati kue ulang tahun khusus berupa buah dan es batu, serta bambu muda di bawah pengawasan induknya Ying. Kini masing-masing panda memiliki bobot 30 kg dan sudah bertransisi ke makanan padat seperti bambu dan wortel, menunjukkan kondisi sehat menurut pihak Ocean Park sepanjang bulan ulang tahun. Lebih dari 30 jalan di Hong Kong dipenuhi instalasi seni bertema panda, termasuk desain unik kembaran panda yang digambarkan turut serta dalam tarian naga api di Causeway Bay. Sebanyak 20 anak yang berulang tahun di tanggal yang sama juga diundang dalam pesta. Mereka mendapatkan koin emas dan paket hadiah. Film dokumenter tentang perkembangan Jia dan Dede diumumkan akan tayang pada 2026 dan kandang baru untuk keduanya sedang dipersiapkan di samping Giant Panda Adventure yang dijadwalkan selesai 2027. Kelahiran panda kembar ini dinilai sebagai pencapaian penting kerjasama konservasi antara China dan Hong Kong, sekaligus meningkatkan jumlah pengunjung Ocean Park hingga 20% dan penjualan merchandise panda yang melonjak selama 7 bulan terakhir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah meteor terang melintasi langit malam di wilayah barat Jepang pada Selasa 19 Agustus 2025 pukul 11 malam waktu setempat. Fenomena ini terekam jelas oleh kamera dashboard seorang pengemudi di wilayah Kagoshima. Cahaya terang menyilau di langit Jepang membuat malam seolah berubah menjadi siang hanya dalam hitungan detik. Fenomena ini terjadi akibat gesekan hebat saat meteor memasuki atmosfer, menurunkan kecepatannya secara drastis dan menghasilkan kilau putih yang terang. Para ahli memperkirakan meteor ini berasal dari sabuk asteroid dan akan berakhir di Laut Selatan Kyushu. Pengamat langit menyebut fenomena fireball seperti ini jarang terjadi, namun selalu menjadi pengingat betapa menakjubkannya langit malam yang terus bergerak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi menariknya pemirsa akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Sorotan Dunia Sepekan. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sorotan Dunia Sepekan. Di mana pemirsa Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar dan Menteri Luar Negeri China Wang Yi menghadiri pertemuan tingkat tinggi di Kabul yang juga dihadiri pejabat Taliban. Ketiga pihak berkomitmen untuk memperkuat kerjasama pemberantasan terorisme serta mendorong kolaborasi di bidang perdagangan, transit dan juga pembangunan regional. Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Pakistan, disebutkan forum diplomasi tersebut juga menegaskan kembali kesepakatan untuk memperluas koridor ekonomi Cina-Pakistan ke Afghanistan. Koridor ekonomi ini selama ini menghubungkan wilayah Xinjiang di Cina Barat dengan pelabuhan Gwardar di Laut Arab. Otoritas Pakistan berharap proyek ini akan menarik investasi Cina untuk membantu memulihkan ekonomi yang terpuruk. Perluasan ke arah Afghanistan juga diharapkan dapat meningkatkan perdagangan dengan negara-negara Asia Tengah. Pertemuan di Kabul ini berselang lebih 1 bulan setelah Rusia menjadi negara pertama yang secara resmi mengakui pemerintah Taliban. Meski belum ada negara lain yang memberikan pengakuan resmi, Taliban telah menjalin pembicaraan tingkat tinggi dengan sejumlah negara, termasuk Cina dan Uni Emirat Arab. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hubungan antara India dan Cina mulai menemui titik terang setelah 5 tahun dilanda ketegangan di perbatasan Himalaya. Ketegangan memuncak sejak 2020 ketika bentrokan mematikan terjadi antara pasukan keamanan kedua negara yang menyebabkan 20 tentara India dan 4 tentara Cina tewas. Insiden itu membukukan hubungan politik tingkat tinggi antara dua raksasa Asia.
Dalam pertemuannya di New Delhi, Menlu India Subrahmanyam Jaishankar menyerukan pentingnya deeskalasi untuk mendorong hubungan bilateral ke arah positif. Jaishankar menegaskan kedua negara harus membangun kerjasama berdasarkan saling menghormati dan kepentingan bersama demi mencegah perbedaan menjadi sumber konflik. This requires a candid and constructive approach from both sides. In that endeavor, we must be guided by the three mutuals: mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. Differences must not become disputes, nor competition conflict. Sementara itu, Menlu China Wang Yi menyebut situasi perbatasan kini relatif tenang dan pihaknya telah mengizinkan peziarah India berkunjung ke beberapa lokasi suci di Tibet. Wang dijadwalkan juga akan bertemu Perdana Menteri Narendra Modi serta penasehat keamanan nasional Ajit Doval dengan pengurangan pasukan di perbatasan sebagai salah satu agenda. Kunjungan Wang berlangsung di tengah memanasnya hubungan India dan Amerika Serikat setelah Presiden Donald Trump mengenakan tarif 50% untuk produk India, termasuk denda atas pembelian minyak mentah Rusia. Perkembangan dari pertemuan ini dipandang sebagai langkah awal menuju pemulihan hubungan India-China yang lama membeku. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Para pemimpin Eropa tiba di Gedung Putih untuk menunjukkan dukungan kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menjelang pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mendorong jaminan keamanan yang kuat dalam setiap penyelesaian pasca perang. Pertemuan antara para pemimpin Eropa, Trump dan Volodymyr Zelensky dijadwalkan berlangsung di ruang timur Gedung Putih pukul 15.00 waktu setempat. Pihak Gedung Putih menyebut pertemuan tingkat tinggi dalam waktu sesingkat itu merupakan hal yang langka dalam beberapa waktu terakhir. Sebelumnya, Trump membantah anggapan bahwa KTT di Alaska merupakan kemenangan bagi Putin yang telah didakwa sebagai penjahat perang oleh Mahkamah Pidana Internasional. Zelensky menolak proposal Putin yang mengharuskan Ukraina menyerahkan seperempat wilayah Donetsk yang saat ini masih menjadi zona pertahanan penting pasukan Ukraina. Selain itu, Zelensky juga mendorong adanya gencatan senjata segera untuk membuka jalan bagi perundingan damai yang lebih mendalam. Trump sebelumnya sempat mendukung gagasan itu, namun berubah arah setelah bertemu Putin dan menunjukkan dukungan terhadap pendekatan Rusia untuk bernegosiasi sambil terus melanjutkan pertempuran. Pertemuan di Gedung Putih ini dipandang sebagai momen penting yang dapat menentukan arah negosiasi damai di Ukraina. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari pemerintah Spanyol mengerahkan 500 tentara tambahan untuk membantu memadamkan kebakaran hutan di tengah gelombang panas ekstrim yang melanda wilayah Eropa. Perdana Menteri Pedro Sánchez mengumumkan penambahan pasukan ini di atas 1.400 prajurit yang sudah diterjunkan sebelumnya. Fokus utama penanganan adalah di wilayah Galicia yang saat ini menghadapi 12 titik api besar dekat kota Orense. Otoritas setempat menegaskan sejumlah rumah masih terancam sehingga dilakukan evakuasi dan penguncian wilayah. Kebakaran yang juga sudah berlangsung lebih dari sepekan ini diperparah suhu ekstrim hingga 45 derajat Celcius, menjadikan risiko api semakin besar di sebagian besar kawasan Spanyol. Data Uni Eropa menyebutkan hingga tahun ini kebakaran hutan telah melahap 158.000 hektar lahan di Spanyol atau setara dengan luas metropolitan London. Ilmuwan menilai perubahan iklim memicu semakin sering dan juga parahnya kekeringan sehingga Eropa kini semakin rentan terhadap bencana kebakaran. Gelombang panas yang belum berakhir menjadi ujian terberat bagi Spanyol tahun ini, sekaligus mengingatkan dunia akan dampak nyata perubahan iklim yang semakin mengancam kehidupan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, badai Erin kembali mengganas. Badai kategori 4 ini diperkirakan akan memicu gelombang tinggi dan juga arus berbahaya di sepanjang pantai timur Amerika Serikat. Badai Erin yang juga terus membesar menerjang wilayah Karibia dengan kecepatan angin maksimum 215 km per jam. Pusat badai berada di sekitar 170 km di utara timur laut Grand Trunk Island dan 1470 km di selatan timur kota Cape Hatteras, Carolina Utara. Pemerintah Bahamas mengeluarkan peringatan badai tropis untuk wilayah Bahamas Tengah, serta peringatan khusus untuk Turks dan juga Caicos, meski diperkirakan tak akan mendarat langsung. Ukuran badai yang semakin melebar akan berdampak pada kawasan pantai. Di Carolina Utara, otoritas darurat juga mengumumkan evakuasi di Pulau Hatteras yang terletak di gugus Pulau Outer Banks. Badan Meteorologi memperingatkan beberapa hari ke depan gelombang tinggi dan juga angin kencang dapat merusak jalur utama Highway 12 yang juga menghubungkan pulau-pulau tersebut. Kondisi ini meningkatkan risiko banjir bandang serta longsor di wilayah berbukit. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Sementara itu pemirsa, banjir besar melanda wilayah Ibralala di Pakistan Utara dan meninggalkan kerusakan luas serta ratusan korban jiwa. Otoritas setempat melaporkan lebih dari 340 orang telah meninggal dunia akibat bencana tersebut. Banjir besar telah menyapu wilayah Ibralala di Pakistan Utara dan meninggalkan kerusakan luas serta sedikitnya 340 korban meninggal dunia. Rekaman pada Sabtu menunjukkan rumah-rumah hancur jadi puing atau sebagian ambruk, sementara warga terpaksa menyeberangi genangan dengan menggunakan papan kayu sebagai jembatan darurat. Otoritas Manajemen Bencana Nasional Pakistan melaporkan pada Sabtu, jumlah korban meninggal akibat banjir meningkat menjadi 344 orang. Dengan mayoritas korban berada di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa yang terdiri dari 36 distrik termasuk Buner. Sebelumnya jumlah korban dilaporkan 320 orang. Departemen Meteorologi memperingatkan akan terjadinya hujan lebat lanjutan di wilayah barat laut dan mengimbau warga untuk menghindari keberadaan yang tidak perlu di daerah rawan. Setiap tahun Pakistan dilanda hujan monsun intens antara Juli hingga September yang sering menyebabkan kerugian jiwa dan harta. Komunitas pedesaan dan juga pegunungan merupakan yang paling rentan akibat kepadatan dan buruknya infrastruktur dan drainase. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana Rusia melancarkan salah satu serangan udara terbesar dalam beberapa pekan terakhir dengan 4 misil dan 140 drone yang menghantam Ukraina pada Senin kemarin. Sedikitnya pemirsa 5 orang termasuk 2 anak tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Rusia menggempur Ukraina dengan 4 misil dan 140 drone pada Senin dini hari dalam salah satu serangan udara terbesar dalam beberapa pekan terakhir. Sedikitnya 5 orang termasuk 2 anak tewas. Angkatan Udara Ukraina melaporkan berhasil menghancurkan 88 drone. Namun serangan tetap menghantam 25 lokasi di 6 wilayah. Zaporizhia menjadi salah satu yang paling parah terdampak serangan balistik Rusia. Sementara di Kharkiv, serangan drone menghantam daerah pemukiman dan menyebabkan 5 korban tewas, termasuk seorang bayi perempuan berusia 1 tahun dan remaja 16 tahun. Wali kota Ihor Terekov mengonfirmasi 20 orang luka-luka termasuk 6 anak. Sebuah gedung apartemen 5 lantai runtuh dan petugas penyelamat terus menarik korban selamat dari puing-puing. Pihak berwenang memperingatkan bahwa penggunaan banyak drone sekaligus oleh Rusia semakin membebani sistem pertahanan udara Ukraina. Kiev mendesak mitra barat untuk memberikan bantuan guna memperkuat pertahanan. Serangan terbaru terjadi jelang pertemuan Presiden Volodymyr Zelensky dan sejumlah pemimpin Eropa dengan Presiden Donald Trump di Amerika Serikat untuk membahas upaya penghentian perang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan penghormatan kepada para pilot Uni Soviet yang dimakamkan di Alaska setelah pertemuan bersejarahnya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kunjungan ini membawa pesan geopolitik di tengah hubungan kompleks kedua negara. Presiden Rusia Vladimir Putin berlutut dan meletakkan bunga di makam para pilot Uni Soviet yang dimakamkan di Fort Richardson National Cemetery dekat Anchorage, Alaska. Makam ini didedikasikan untuk para penerbang Uni Soviet yang gugur saat Perang Dunia Kedua. Batu nisan putih dengan ukiran nama dan pangkat memperingati para pilot yang tewas saat latihan atau mengantarkan pesawat buatan Amerika ke Uni Soviet di bawah program Lend-Lease. Pada masa itu, Amerika Serikat memasok hampir 8.000 pesawat dan perlengkapan perang lainnya untuk Uni Soviet dalam perang melawan Nazi Jerman. Sebagian pilot tewas akibat kecelakaan atau cuaca ekstrim setelah semula dimakamkan di Fairbanks dan Nome. Jenazah mereka dipindahkan pada tahun 1946 ke Fort Richardson oleh otoritas Amerika. Selama beberapa dekade, makam ini tidak terdata dalam catatan resmi Rusia hingga pada tahun 1990, delegasi Komite Veteran Perang Uni Soviet mengonfirmasi sejarahnya. Pada tahun 2011, Presiden Rusia saat itu, Dmitry Medvedev, memberikan penghargaan kepada Virginia Walker, Direktur Makam, atas upaya merawat situs bersejarah ini. Pertemuan Putin dan Trump di Alaska juga memiliki makna geopolitik. Alaska pernah menjadi wilayah Rusia sebelum dibeli Amerika pada tahun 1867, seharga $7,2 juta. Hari ini pangkalan militer Joint Base Elmendorf Richardson menjadi markas pertahanan Arktik Amerika Serikat dan hanya dipisahkan beberapa mil dari Rusia di Selat Bering, Alaska, menjadi titik strategis untuk membahas keamanan kawasan sumber daya Arktik dan jalur pelayaran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska berlangsung produktif, namun belum menghasilkan kesepakatan final terkait perang Ukraina.
Trump menegaskan banyak poin yang disampaikan telah mendapatkan kesepakatan dengan Putin meski masih ada beberapa isu besar yang belum dicapai. Dalam pernyataan usai pertemuan, Trump juga menekankan tidak ada kesepakatan sampai benar-benar ada kesepakatan dan menyatakan akan segera menelpon NATO, para pemimpin Eropa, serta Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky untuk melaporkan hasil diskusi. Trump juga menyebut hubungannya dengan Putin selalu baik dan optimistis ada peluang besar untuk mencapai titik temu di masa depan. And I will say that I believe we had a very productive meeting. There were many points that we agreed on, most of them I would say, a couple of big ones that we haven't quite got there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll of course call up President Zelensky and tell him about today's meeting. It's ultimately up to them. We really made some great progress today. I've always had a fantastic relationship with President Putin, with Vladimir, but we had an extremely productive meeting and many points were agreed to. There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant, but we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. And Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. Pertemuan di Alaska ini berakhir dengan suasana hangat namun tanpa kesepakatan final untuk menghentikan perang terbesar di Eropa sejak 1945. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari KTT Alaska antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai mengembalikan Putin ke panggung internasional di tengah perang yang masih berlanjut di Ukraina. Di Alaska, Putin disambut dengan karpet merah, senyuman, dan jabat tangan dari Presiden Donald Trump. Trump mengakhiri KTT dengan memuji hubungan keduanya dan menyebut Rusia sebagai kekuatan besar nomor 2 di dunia, meski tak ada kesepakatan untuk mengakhiri perang Ukraina. Trump juga terlihat mengganti arah strategi dari usaha mendorong gencatan senjata menuju perjanjian damai menyeluruh, posisi yang selama ini diusung Kremlin. Ini merupakan kunjungan pertama Putin ke Amerika Serikat dalam 10 tahun dan juga kunjungan pertama ke negara barat sejak menginvasi Ukraina pada 2022. Penerbangan pesawat tempur Amerika di langit Alaska saat Putin disambut disebut sebagai pertunjukan kekuatan sekaligus gestur persahabatan. Media Rusia menyambut meriah, menyebut resepsi megah di Alaska sebagai kemenangan diplomatik besar bagi Putin. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memerintahkan perluasan cepat persenjataan nuklir dan juga kapabilitas armada lautan negaranya. Perintah itu disampaikan di tengah latihan militer bersama Amerika Serikat dan juga Korea Selatan yang disebut Kim sebagai ekspresi nyata untuk memicu perang. Kim Jong-un mengunjungi pelabuhan Nampo untuk memeriksa kapal perusak berpandu misil Cho Hyun dan bertemu pejabat militer. Dalam kunjungan tersebut, Kim memeriksa kapal perang paling canggih dan menerima laporan terkait sistem misil berkapabilitas nuklir. Kim menyebut bahwa latihan bersama antara Amerika Serikat dan Korea Selatan sebagai bukti Washington dan Seoul tetap bersikap paling konfrontatif. Korea Selatan dan Amerika Serikat memulai latihan tahunan Oshi Freedom Shield minggu ini dengan durasi 11 hari dan melibatkan 21.000 pasukan, termasuk 18.000 dari Korea Selatan. Latihan terdiri dari operasi simulasi komputer dan pelatihan lapangan. Korea Utara telah lama mengecam latihan bersama sebagai geladi penyerbuan dan terus mempercepat program senjata nuklirnya. Ketegangan terbaru juga dipicu kerjasama Pyongyang dengan Moskow dalam pengembangan senjata. Laporan terbaru menyebut Korea Utara saat ini memiliki 2 kapal perusak Cho Hyun berbobot 5.000 ton, dengan 1 unit lagi dijadwalkan selesai pada 2026. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah Kanada memaksa pramugari Air Canada yang melakukan aksi mogok kerja untuk kembali bertugas dan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Langkah ini pemirsa diambil setelah lebih dari 100.000 penumpang di seluruh dunia terlantar akibat penghentian operasi maskapai nasional Kanada tersebut.
Lebih dari 10.000 pramugari Air Canada menghentikan layanan hanya dalam hitungan jam setelah perundingan dengan manajemen mengalami jalan buntu. Menteri Ketenagakerjaan Kanada, Patty Haju, menegaskan pemerintah tidak bisa mengambil resiko terhadap perekonomian di tengah ketidakpastian global. Pihaknya harus turun tangan karena negosiasi tidak menemukan titik temu. Sementara itu, Serikat Pekerja menilai langkah pemerintah justru melanggar hak konstitusional mereka untuk mogok. We appreciate the hardship that this has caused on Canadians. We sincerely do. We feel the hardship too, because we would rather be flying and welcoming you on your journey or bringing you back home. We would rather be earning a paycheck than walking a picket line. No one should accept being forced to work for free for hours and hours every day. What we're asking for is not unreasonable. It is not a high demand. It is not that far off other competitors such as Air Transat. It is realistic and it is deserved. We are the national carrier and we have people operating in poverty. Like, that's disgusting. That's very problematic. So the company needs to be willing to address those things. You can't go the status quo and say 8% is enough, 10% is enough. It's not. You're still leaving them behind and too far behind. Air Canada juga mengatakan butuh waktu hingga sepekan untuk sepenuhnya memulihkan layanan. Penumpang diperkirakan masih akan mengalami gangguan penerbangan dalam beberapa hari mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan pramugari Air Canada turun ke jalan menolak perintah kembali bekerja. Aksi ini semakin membuat rencana operasi maskapai terbesar di Kanada terhambat. Anggota Serikat Pekerja Pramugari memenuhi area departure Bandara Pearson, Toronto. Mereka menyerukan penolakan terhadap perintah Dewan Hubungan Industrial Kanada yang juga menginstruksikan kembali bekerja. Dalam aksi tersebut, Presiden Nasional Hugh Mark Hancock merobek salinan surat perintah dan juga menegaskan anggotanya tidak akan kembali bekerja. Akibatnya sekitar 130.000 penumpang terdampak saat liburan musim panas sedang ramai. Air Canada juga menyatakan penerbangan baru akan dilanjutkan pada Senin malam. Seorang penumpang asal Vancouver yang juga tengah berlibur bersama keluarga mengaku tak bisa pulang setelah berkali-kali mencoba menghubungi Air Canada untuk menjadwal ulang penerbangan, namun tak satu pun yang berhasil, hingga ia memutuskan datang langsung ke bandara untuk mencari bantuan. I'm from Vancouver. I came with my family here for a family vacation, and now we can't get home. We've been trying to get through on the phone to Air Canada to try and rebook our flights, been looking online, there's nothing available, we can't get through on the phone, and so I just decided to come down here to the airport to see if I could talk to an agent and get something booked. Penumpang lain yang juga ingin terbang ke London mengaku terpaksa datang lebih awal ke bandara untuk memastikan jika ada solusi di hari yang sama. I'm trying to get back home to London. Hopefully I'm going to get back, but we'll see, I guess. We're a little bit early today. Thought we'd get here early to try and find out what was going on so we can maybe work something out for later on in the day if it is all going to go wrong. Pemerintah Kanada menilai saat ini bukan waktunya mengambil resiko yang bisa mengganggu perekonomian dan meminta Dewan Hubungan Industrial segera menyelesaikan perselisihan kontrak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Sorotan Dunia Sepekan. Dan saya Selis Regar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.